jauh lebih tajam daripada pedang sidin. Bahasa gitu, lisannya itu lebih tajam daripada pedangnya. Maksudnya itu apa? Bila ujar sidin bunuh, itu waktu dibunuh sidin. Nah itu dia sidin bunuh sidin. Sidin itu hafal Quran lah. Sidin hafal Quran. Jadi saking cerdasnya Ibnu Hajjaj Ibnu Yusuf At-Thaqafi, sidin itu berada di atas unta. Padangan sidin melimpah, batis sidin lalu melimpah ke sebelah kanan itu. Sidin kau melintaskan Al-Quran itu 15 juz. Oh, tapi alimnya sidin. Cuma sidin itu orangnya kejam. Jadi bila dia sidin bunuh. Cuma sidin paling takutan sebutin aja lawan orang sembahyang subuh berjamaah. Jadi bila hendak membunuh orang itu tak punya sidin. As-sallaita subha jama'atan. Kamu ini subuh berjamaah. Bila dia orang qala na'am, ya fakhalla sabila. Dah sidin kulik itu. Dua di situ. Karena ingat hadis Nabi itu, dan Nabi jangan sekali-kali Allah itu menuntut orang yang sudah berada di dalam jaminannya. Karena kalau sudah Allah menuntut, Allah campakkan orang di neraka. Nah itu kelebihan sembahyang subuh berjamaah. Makanya pernah menceritakan Sayyidina Umar itu kehilangan kawan sembahyang subuh berjamaah. Cari tak dapat Sidin. Jadi dia Sayyidina Umar, wahai ibu, mana anak dia yang biasa sembahyang subuh berjamaah? Dijawab oleh saat itu, ya Amirul Mukminin, ya Umar bin Khattab, tadi malam anakku itu sholat, sembahyang, bermalaman sembahyang. Maka karena bermalaman sembahyang, akhirnya pada tahu hadir sholat subuh berjamaah. Lalu dia Umar apa komentar beliau? Daripada saya sholat bermalaman subuh, tapi kada tahu hadir sembahyang subuh berjamaah, mendingan saya sembahyang subuh berjamaah daripada qiyamul lail. Nah, jadi mantap benar. Kalau dia Nabi menyatakan man syahidal fajr fi jama'atin maka annama qama laila kullah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyaksikan, maksud menyaksikan hadir sembahyang subuh berjamaah, pahalanya disayari seperti orang yang melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Nah, maka dari itu nikmat seperti ini kita hendaklah selalu meminta dan meminta kepada Allah. Maka ulama-ulama bahar itu ada yang sekian puluh tahun ada pernah meninggalkan sembahyang berjamaah ini dan malah menginginkan mereka itu mati di masjid. Membaharin menginginkan kalau perlu meninggalnya di masjid. Jadi sembahyang berjamaah luar biasa. Nah maka dari itu kita kalau ada acara itu jangan tahu tengah malam tentunya. Buat tengah malam subuhnya berjamaah parai terus. Nah, itu salah satu tipu daya setan baik. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu rasanya. Mereka dan dhalla itu sia-sia daripada amal ibadahnya, usahanya di dunia. Mau malam bagus kita beracara sampai pukul 1 sampai pukul 2. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bagus pengacara kita ini
Alhamdulillah tidak perasaan awal kita pengajian sampai jam 1 jam 2 malam pada dalam mengantuk, tapi subuhnya ada dalam munculnya. Nah, itu namanya orang yang al-gharur, orang yang tertipu di dalam beribadah. Nah, itu sekedar mukadimah malah hilangkan mata mengantuk main. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ulang sedikit lagi pembahasan kita. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'addana mu'addidun bainahum اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Ini ayat yang kemarin ini sudah habis ayatnya kedua. Wanada ashabul jannah ashaban nar. Para penduduk surga mengiyaui orang penduduk neraka, membuat iyawan. Cuma bahasanya pada nyaman gitu nah. Ujar penduduk surga menyatakan kepada penduduk neraka, "Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan." Jadi di sini dikatakan ujar penduduk surga yang menyatakan kepada penduduk neraka, yaqulun inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan ala alsinati rusulihi minan na'im wal karamah haqqan. Kami sudah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas lisannya Nabi Muhammad, atasnya para rasul-rasul Allah daripada nikmat-nikmat kemuliaan. Jadi kami ini dia bentuk surga. Alhamdulillah barakat mau beriman maasi apa yang dipadakan orang di dunia, apa yang dipadakan oleh para rasul di dunia, kami gawi, kami taati, ternyata kami sekarang menikmatinya. Bujur nangjar Nabi, orang yang berbuat soleh itu mendapatkan kenikmatan. Bujur ujar Allah, orang yang beriman dan beramal soleh itu mendapatkan kemuliaan. Kami sudah mendapatkannya, kami mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nah lalu orang ahli neraka ini bertakun, bahal wajadtum ma wa'ada rabbukum minal khizyi wal hawan wal adabi haqqan. Bahal wajadtum, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Minal khizyi, wal khizyi wal hawan, kehinaan, kenistaan. Karena kalian dulu waktu diajak berbuat baik kada mau, diajak untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar kada mau, diajak untuk ini itu nang pokok sifatnya kebaikan kada mau, menentang dengan ajaran Rasulullah, kada mendukung dengan ajaran Rasulullah, kada mau. Lalu apakah kalian sudah mendapatkannya? Kehinaan, kenistaan dan azab itu sebenarnya. Qala ahlun nar mujibin, maka ahli neraka semuanya menjawab, na'am wajadnahu haqqan, kami sudah mendapatkannya. Nah itu. Makanya Abu Jahal pun itu jawabannya. Abu Jahal itu ketika meninggal dunia dikubur sudah. Di kuburan itu dipanggil Nabi. Jadi ujar Nabi, ya Aba Jahal, ya Aba Jahal, ya Aba Jahlin, wahai Abu Jahal, hal wajadta, apakah kamu menemukan mawa'ada rabbuka haqqan, yang sudah Allah janjikan kepada kamu? Maksudnya tuna, Allah sudah memandangkan, Nabi sudah menyampaikan, ini yang benar, ini yang kada benar. Sudahlah kamu temukan apa yang Allah janjikan?
Dulu kamu merasa paling jujur, merasa paling hebat menurut dengan pemikiran kamu, menurut dengan perasaan kamu dan lain sebagainya. Sudahkah kamu temukan apa yang Allah janjikan kepada kamu? Jadi ujar Umar bin Khattab menyatakan, ya Rasulullah, tuh Abu Jahal itu sudah mati. Apanya Nabi pandiri? Ujar Nabi, pemandiran aku sampai langsung ke Abu Jahal. Nah, itu. Sudahlah pian dapatkan. Nah, itu. Nah, Allah janjikan pian menentang Rasulullah, pian menentang ajaran agama Allah. Jadi dikatakan Abu Jahal pun menyatakan mendapatkannya. Nah, itu. Makanya orang-orang yang melakukan hal yang ada baik niscaya akan menemukannya. Makanya sampai orang-orang kafir itu menyatakan dalam Al-Quran ini dikatakan ketika wawudiyal kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Timbang ditimbang amal perbuatan, melihatlah orang mujrimin, orang-orang yang tadinya menentang di dunia, orang-orang yang ahlu maksiat, orang-orang yang ahli kezaliman. Bimma fi wa yaqulun, mereka berkata, ya waylatana, celaka kami, binasa kami, hancur kami, ma li hadzal kitab, kitab apa ini? Luar biasa, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak ada sesuatu yang terlewatkan pun. Amal perbuatan sekecil apapun ternyata tercatat. Amal perbuatan yang jelek sekecil apapun tercatat. Sedikit saja Pak. Jangannya ibarat kita tuh berbuat kejahatan hanya sebejak milik sawi, kita akan menemukannya. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka menemukan perbuatan amal kebaikan itu sedikit saja. Ya nak kisah Nabiullah Saleh alaihi salam, kisah Nabi Saleh belum surah pun. Ujar Nabi Saleh, Nina, aku ini sebagai seorang nabi, jangan kalian menyembah berhala, jangan kalian menyembah patung. Ujar bagiannya dia melarang kami menyembah berhala, menyembah patung. Ini mawajadna abauna, ini sudah kami dapatkan mulai nenek moyang kami bahari, sabaharian kami, mulai pendatuan kami, mulai daripada orang-orang terdahulu kami menyembah berhala, menyembah patung. Biar ini hanya lahir dari Nabi Saleh. Kenapa melarang kami menyembah ini? Wah, itu. Tapi dia Nabi Saleh, kalau aku ini bujur, aku sebagai utusan Allah, aku sebagai Nabiullah, bagaimana menurut kalian? Aku benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah. Aku diangkat sebagai seorang nabi, seorang rasul. Punya bagiannya kami tetap terpercaya. Lalu menginginkan apa kelebihan dia Nabi Saleh? Maka keluarlah onta. Mukjizat Nabi Saleh ini, keluarlah onta dari batu yang besar yang keras. Keluar onta begitu gemuk, onta begitu besar, onta begitu baiknya luar biasa. Makanya mengatakan onta itu binatang yang paling cantik. Onta itu, coba lihat, di antara binatang nomor 4 itu yang paling cantik itu onta. Hidungnya mancung, ya Allah, ini dapunya udah lah, itu jatuhnya digincuri bagus banget sebenarnya. Onta itu, nah, tapi nang narat ya Nabi Saleh, jangan kamu ganggu onta ini. Silakan kamu minum, kamu perah susunya. Sekampungan daripada kaum Samud. Nah itu Nabi Saleh itu kan kaum Samud. Silakan kalian minum susu onta, perah saja. Cuma satu, jangan kamu ganggu. Bila kamu ganggu, Allah menurunkan azab. Tapi nanakan orang kada percaya, Pak. Orang tuh menentang terus kada mau dengan apa yang diajak dengan kebaikan itu kada mau. Akhirnya diadakan sayembara oleh kaum Samud. Ujar kaum Samud, siapa nak kaum membunuh onta Nabi Saleh akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Perempuan cantik. Jangan duit saja baik. Bisa banyak yang kada mau. Soalnya banyak nambah duit orang yang Allah. Tapi kalau berbinian cantik ini kurang-kurangnya nang bisa. Kaya juga pikir aja kaya. Aku mau duit banyak aja biasanya pun bisi bunga nang bunga sebenarnya. Nah ini baik.
jadi menggiurkan ternyata. Begitu diadakan sayembara, ternyata ada yang panik. Begitu onta Nabi Soleh sedang minum, dipanah kesakitan lari-lari, ditebas lehernya. Matilah onta Nabi Soleh. Apa aja Nabi Soleh? Bernikmat-nikmatlah kalian selama 3 hari. Wah, dapat itu. Silakan Anda bernikmat-nikmat setelah membunuh onta ini 3 hari. Hari Rabu mereka membunuh onta Nabiullah Saleh. Hari Kamis sehari dan Jumat sehari, Sabtu sehari, 3 hari jadinya. Hari Ahad turun azab Allah. Terdengar suara petirkan dari langit, semua penduduk Samud itu, Samud. Itu dalam ini surah apa? Surah Al-Fajr. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Nah, itu. Makanya bila baca itu hati-hatinya ambil dia ayat dibaca. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Nah, kayak apa Allah memperlakukan kaum Samud tadi gara-gara membunuh onta Nabiullah Saleh. Ini onta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turunkan pekikan suara dari langit, kayak guntur, kayak petir, sampai jantung mereka itu copot. Itu Allah. Sudah kada menerima dengan ajaran Allah, kada mendukung dengan ajaran Allah, menentang dengan Rasulnya, apa akibatnya? 3 hari tunggu dia Nabi Soleh. Dan sebujur baik hari Ahad semua kaum Nabi Soleh itu meninggal dunia. Habis sekauman. Nah, itu nanti seorang sahabat bekas sekampungan itu ya Maesa. Mungkin tahu ini saya kumpul ada buah jalan sama petir bahari sekampungan. Nah itu konsumsi. Lalu ulama tafsir menyatakan, nah membunuh itu kan berdua bertiga aja kata seberantakan. Tapi ujar ulama, nang lainnya itu mendukung karena juga menyetujui karena juga. Nah itu. As-sukut alamatul ridha, diamnya sidin, kada membantahnya sidin, itu tanda setuju semuanya benar. Padahal nang membunuh itu kata seberantakan. Dikatakan malah ada yang kedua, ada yang ketiga. Tapi nang lainnya ikut mendukung, nang lainnya umpat mengiyakan, nang lainnya umpat menyetujui. Nah, makanya kan ada hukum Indonesia nanya sifatnya hukumnya membiarkan. Kena, walaupun kada membunuh, kena. Nah itu kisah kaum Samud. Nah itu kalau sudah ada Allah turun. Nah jadi di sini dikatakan. Dikira kita kan mengiyakan aja baik mendukung biasa kata bapak ini ujar Allah Ta'ala wa wajadu ma'amilu hadira. Ternyata mereka semua menemukan apa yang mereka lakukan sekecil apapun, walaupun hanya sekadar mendukung, hanya sekadar mengiyakan, sudah kena. Wala yadlimu rabbuka ahada, wala yadlimu, Allah tidak menzalimi seorang pun. Nah ini Pak. Nah tadi ini jadi ujar ahli kami sudah mendapatkan janji Allah itu. Nah, fa'adzana mu'adzibun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Nah lalu siapa namanya? Fa'adzana mu'adzibun a'lana mul'inun wa nada munadin bainal fariqaini bi anna la'natullahi 'ala kulli zalimin billah. Jadi ada yang menyeru di antara dua kelompok surga dan kelompok neraka. Tuh orang yang melakukan kezaliman, siapapun yang melakukan kezaliman kepada Allah, dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu orangnya? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Ini baik, ayat yang luar biasa, baik kita hati-hati. Alladzina yasudduna an sabilillah,
Ini arti terjemah Indonesia, yaitu orang-orang yang mencegah dari jalan Allah. Tafsirnya, alladzina kanu fid dunya yamna'una an-nas an itba'i dinillah wa yabghuna an takuna as-sabil muwajjah bin ghairi mustaqimah hatta la yatba'uha ahadun. Yaitu orang-orang yang waktu di dunia mencegah manusia daripada mengikuti ajaran Allah. Dia menginginkan agar jalan menuju Allah itu bengkok. Dia menginginkan orang-orang yang menuju jalan Allah itu ada bujur, ghairu mustaqimah, hatta la yatba'uha ahadun, sehingga kada seorang pun mau melewati jalan itu, mau mengumpati jalan itu. Nih, alladzina yasudduna an sabilillah. Orang yang mencegah orang di jalan Allah, Pak, ya Allah. Kita jangan baik. Orang menuju jalan Allah jangan dihalang-halangi. Jalan itu jalan Allah. Ada jalan kita bang baik. Dunia ini semuanya kepunyaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Puja Allah, kepunyaan akulah segala apa yang ada di bumi dan di langit. Nah, alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang mencegah dari jalan Allah. Mereka menginginkan jangan sampai orang berjalan untuk menuju jalan Allah. Di akhiratnya dikatakan bagaimana? Wa hum bil akhirati hum kafirun wa hum bi liqa'i. Mereka ini nanti ketika berjumpa dengan Allah, maksudnya meninggal dunia, bidaril akhirat, di kampung akhirat, termasuk orang yang mukadzibun, lain mukadzibun jahilin, orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat Allah, orang-orang yang kafir dengan ayat Allah, orang-orang yang mengingkari dengan ayat Allah. Ini orang-orang yang menghalangi orang di jalan Allah. Nah, jadi bila ada orang baik menuju jalan Allah, kita hendaklah ikut memberikan fasilitas, jangan mempersulit. Nah, ini hati-hati pada baik. Kita nampak ihya katanya kena, walaupun ke depan masih orang. Kita nak mendukung aja kena. Itu kisah Nabi Saleh itu gitu. Kaum Samud itu kan apa? Di sekampungan kan petir itu sampai mati. Padahal membunuh onta itu cuma seekor berdua aja. Tapi yang lainnya setuju. Karena kisah ayat menyatakan, nah orang Yahudi itu nang jadi apa? Kerak itu loh. Nah itu. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Itu siapa-siapa orang yang jadi kera itu? Nang jatuhan jangan mencari iwak pada hari Sabtu. Tapi oleh orang Yahudi, hukum itu diakal-akali, berhilah namanya apa? Awwal hilatin fil Islam Yahudi. Orang yang pertama kali berhilah dalam hukum Islam itu Yahudi. Ujar Tuhan, jangan mencari ikan pada hari Sabtu. Kada mencari, tapi hari Jumat sore ampirai dipasangnya, rengge dipasangnya, banjur dipasangnya, apalagi tambah luka dipasangnya. Pokoknya seberataan ranjau-ranjau untuk menangkap ikan itu dipasangnya pada hari Jumat sore. Sabtu seharian kada mencari iwak, tapi ahad besok kan tokonya banyak dapat iwak. Kami kada mencari ikan hari Sabtu, kami memasangnya hari Jumat sore. Itu ahli hukum Allah. Maka jatuh nama kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Siapa aja jadi kera yang hina itu? Orang yang melanggar hukum Allah jadi kera yang hina. Orang yang setuju dengan sependapat dengan orang yang mencari uang pada hari Sabtu, walaupun sedang mencari Sabtu, jadi kera. Itu dikatakan gitu. Nah, kada jadi kera itu apa? Orang kadang tak lupa-lupatan. Nah, jadi baik hukum umpat-umpatan dingin hati-hati juga biar. Karena tadi dikatakan dalam Quran tadi dikatakan
Ketika mereka meninggal dunia melihat, ya wailatana, celaka kami, binasa kami, malihadal kitab, kitab apa ini, catatan kitab kita pada hari kiamat. Nah, kitab apa ini pada hari kiamat? Malihadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kada dan terlewat sedikit pun di sisi Allah, semua itu penuh dengan catatan. Nang tahu batal itu siapa? Kita sendiri. Biar ini kan dia sendiri. Biar kata kawa, aja pendak berdusta. Nang tahu isi hati kita itu adalah kita sendiri. Nang tahu kita batal itu siapa? Biar batal kata untuk ada aja sendiri. Nang lebih tahu batal itu kita. Maksudnya nang lebih tahu dengan isi hati kita itu kita sendiri. Nah itu. Nah ini Pak, luar biasa. Ayat ini luar biasa, diberikan. Makanya juga kita baik, bila apa ada orang, jangan sampai kita menghalangi orang di jalan Allah. Ada sebuah hadis sahih, pohon tumbang di jalan, lalu disingkirkan sendiri. Wallahi demi Allah saya singkirkan pohon ini karena ini mengganggu orang yang berjalan lewat situ. Lalu akhirnya dalam dikatakan si laki-laki dia tana'amuna, dia bernikmat-nikmat di dalam surga. Amalannya apa? Sakarnya meminggirkan pohon yang tumbang tadi baik. Soalnya dia sidin, bila pohon ini menghalangi jalan, orang nak hendak ke pasar terganggu, orang nak hendak ke kantor terganggu, orang nak hendak belajar terganggu, orang nak hendak mengaji terganggu, orang nak hendak berobat terganggu, banyak terganggu. Singkirakan sidin, sekali menyingkirakan orang yang lewat di umuran nah, lewat situ nah. Gara-gara ini sidin bernikmat-nikmat di dalam surga. Kalau berzikir kayak satu mata jana, lima untuk kita panat ampih. Kalau coba menyingkirkan kayu sekali untuk beberapa tahun, ada amal jariah itu. Nah, itu hadis itu kan ada beberapa hadis. Lalu dikomentari ulama hadis di sini, hendaklah kita itu memudahkan segala urusan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa ujar di masa dia menjabat, masa dia memiliki kekuasaan, mempersulit urusan umat Nabi Muhammad, mendapatkan doa Rasulullah, Allahumma shkur alaih, ya Allah susahkan ini itu nanti. Di mana susahnya? Di akhirat ternyata mana? Nah, jadi kita nih bila bisi jabatan terbukan baik, kalau sudah urusan istighfar itu muncul kada menyala, urusan mudahkan, jangan dibawa. Iya dapat doanya Rasulullah itu sahih. Nah itu. Lalu ayat selanjutnya. Nah, ini alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang mencegah daripada jalan Allah. Biar orang kadang mengikuti jalan Allah, menyimpangkan jalan Allah. Wa hum bil akhirati kafirun. Tuh mereka tergolong orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tergolong orang-orang yang ingkar kafir dengan ayat Allah. Waliyadzubillah. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Bainal fariqaini hijabun. Antara surga neraka terdapat dinding hijab, wa huwa surut, yaitu pagar, alladzi zakarahu, alladzi yang mana disebutkan bi qaulihi wa duriba bainahum bisurin lahu babun, diulahkan karena di sana itu sur itu pagar, yang mana pagar itu ada pintunya, yamna'ul wusul min usuli ahli nar lil jannah. Jadi karena di sini itu ada pagar yang membatasi mereka, sehingga orang ahli neraka hendak ke surga kada kawa, orang di surga hendak neraka kada kawa. Apa nggak bisa pada neraka baik? Ini yang nyatanya dulu, sehingga yang nausul ahli nar jannah, mencegah orang-orang ahli surga, ahli neraka untuk ke surga. Wa ala hadzal sur rijalun,
Nah, di pagar ini nanti, nah pembatas ini ada rijal, laki-laki, ya'rifuna kullam min ahlil jannah wa ahlil nar. Nang mana orang-orang yang al-a'rab darajat baik, orang yang berada di pagar itu, mereka mengetahui, wah ini penduduk ahli neraka, ini penduduk ahli surga. Gitu. Min ahlil jannah wa ahlil nar, bisimahum, dengan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Nam yumayyijuhumullahu biha, yaitu Allah membedakan tanda-tandanya. Jadi ujar Qatadah menyatakan yuqrafu 'alan nar bisawadi wujuhihim wa ahlul jannah bibayadi wujuhihim. Ahlu neraka itu kelihatan ujar Sidin karena mukanya gelap-gelap pada hari kiamat. Sedangkan ahli surga itu mukanya bening bersih. Nah itu. Ini di surga apa? Emang di dunia ini kita kan nyata ya, kita maaf lah dengan hirang, dengan putih. Bukan berarti dengan hirang itu ahli neraka lain. Ini kesan di neraka gitu nah. Jadi di neraka itu para penduduk neraka itu mukanya bayat, diciptakan Tuhan mukanya putih, bersih, bening. Orang tuh ya Allah, masya Allah luar biasa bercahaya mukanya. Sedangkan ahli neraka gelap, hitam, gelap. Nah, jadi orang-orang yang di sur, nah orang-orang yang berada di di pagar itu melihat, wah ini ahli neraka, ini ahli surga. Lalu dikatakan, jadi ashabul a'raf namanya baik. Makanya surah al-a'raf itu tempat pagar, nah membatasi antara neraka dengan surga. Nah ada orang di a'raf ini, hasanatuhum wa sayyi'atuhum sawa. Kebaikan mereka dengan kejelekan mereka itu sama. Jadi mereka masuk surga kata, masuk neraka kata.